tahun 2016. Pada saat itu saya dengan sahabat-sahabat saya di Cias memulai sebuah perjalanan. Setelah 15 tahun bersama Mas Jamil kita bangun Kubik, saya izin untuk memulai sebuah perjalanan baru fokus pada corporate innovation. Maka dengan semangat dan antusias saya dengan Mas Taufik, dengan Pak Wahyu, kita mulai campaign ke perusahaan-perusahaan besar di Indonesia tentang membangun inovasi dari dalam. Wah, berbusa-busa kita kemana-mana, jualan inovasi. Tapi sayangnya pada masa itu ternyata sambutannya tidak seperti yang kita harapkan, relatif dingin. Bukan berarti bahwa para leader pada saat itu merasa gak penting sama inovasi. Oh, mereka tahu inovasi sebuah keniscayaan. Tapi sayangnya itu tidak tercermin dalam prioritas anggaran perusahaan. Dan saya yakin Bapak Ibu semuanya bisa connect nih dengan sini. Ya. Tapi yang menarik kemudian setelah sekian tahun berjalan, datang sesuatu yang mengubah segalanya. Kira-kira apa Bapak Ibu? COVID. Pandemi datang. Dan hampir dalam semalam kondisi yang aku cerita tadi itu berubah 180%. Tiba-tiba semua orang di dalam perusahaan sadar bahwa mereka gak punya pilihan selain melakukan inovasi. Karena ternyata cara kerja kita yang dulu gak bisa lagi dipakai. Oh, ternyata cara jualan kita yang dulu gak bisa dipakai. Cara kita ngelainin customer kita yang dulu gak bisa dipakai. Kita kayaknya mulai dari nol di tengah kegelapan nih. Kita harus gimana? Gak ada best practice-nya, gak ada buku rujukannya, gak ada teorinya, mau belajar kemana, mau berguru pada siapa, gak ada yang bisa ngajarin. Karena kita semuanya ada dalam satu tempat di mana itu pertama kalinya dalam hidup kita. Maka dalam kondisi itu terpaksa melakukan apa? Inovasi. Dan itu business is booming bagi Cias. Selama pandemi, proyek kita naik 3 kali lipat Bapak Ibu. Lelah sekali bagi kami. Dan semua itu dilakukan dari rumah masing-masing karena kita gak boleh keluar dari rumah. Jumlah karyawannya nambah. Akhirnya muncul sebuah gelora baru tentang inovasi dengan sebuah kesadaran bahwa gak ada pilihan. Dan sekarang kita udah melewati masa pandemi itu. Kita masuk kepada fase ketiga kalau dalam perjalanan yang saya ceritakan tadi. Fase pertama adalah fase ketika kita campaign tapi ternyata kok gak masuk prioritas ya inovasi. Semua orang ngomong inovasi tapi cuma wacana. Ketika ada kompetisi inovasi itu teater inovasi. Yang penting pokoknya kejadian, kelihatan ada yang menang inovasi, dapat hadiah, terus udah selesai. Tahun depan kita mulai lagi teater inovasinya. Itu fase pertama. Fase yang kedua beneran inovasi karena didorong keterdesakan, keterpaksaan. Yang ketiga, sekarang masuk ke fase ketiga nih yang menarik Bapak Ibu. Ketika semua orang sadar bahwa kita harus innovate dan semua orang didorong untuk innovate. Dari pimpinan tertinggi sampai pimpinan terendah bahkan sampai staff yang ada di factory floors. Semua orang bergerak inovasi. Nah fase ketiga ini yang menarik adalah ketika kesadaran inovasi muncul, semua orang mulai bergerak, masih belum ada panduannya. Jadi semua orang tuh geraknya sporadik. Pokoknya gerak aja dulu kayak waktu pandemi. Karena waktu pandemi itu kalau kita kebanyakan mikir malah gak ada inovasinya. Udah lo gerak aja dulu. Entar cari caranya sendiri, kalau salah tinggal perbaikin kan gitu. Yang menarik itu kebawa di fase post pandemic. Dimana di fase sekarang, apalagi di tengah kondisi ekonomi sekarang, kita harus efisien. Uang itu mahal. Sehingga gak bisa lagi kita asal seradak-suduk kayak waktu pandemi. So everything must be managed. Tapi ternyata kita baru sadar bahwa kita gak punya panduannya. Kita gak ada playbooknya. Kita gak punya framework yang kita bisa pakai. Layaknya kita buat framework tentang balance scorecard misalnya. Atau framework total quality management misalnya. Yang itu udah ada frameworknya. Kita baru sadar setelah kita tuh semangat inovasi. Ternyata kita tuh ngasal dalam tanda kutip. Makanya hasilnya gak maksimal. Makanya akhirnya manajemen mulai mempertanyakan. Ini worth it gak sih kita invest di inovasi ini? Kok kelihatan bahwa ada sesuatu yang konkret yang kelihatan hasilnya? Nah itulah yang kemudian membawa saya dan sahabat-sahabat saya di Cias untuk kemudian mengembangkan apa yang disebut dengan Corporate Innovation Model. Ya, yang kita singkat dengan CIMO. Nah, maka ada kata-kata CIMO di situ. Ya. CIMO adalah sebuah framework yang kita kembangkan untuk membantu teman-teman di corporate untuk bisa ngelihat journey inovasi secara lengkap dalam sebuah perusahaan. Yang pertama dulu tentang CIMO, Corporate Innovation Model. Kenapa kok CIMO itu penting?
Karena kita sadar ya, kita ada di top level manajemen dan kita tahu setiap tahunnya kita pasti melakukan apa yang disebut dengan corporate strategy meeting, menentukan arah ke depan seperti apa. Sehingga kita tahu strateginya seperti apa, kita tahu milestone-nya kayak gimana, kita tahu bagaimana itu harus diimplementasikannya. Dan begitu saatnya implementasi, kebanyakan dari kita fokusnya pada best practice, which is fine. Karena kalau kita ikutin itu udah proven, hasilnya udah kelihatan, ongkosnya seperti apa juga sudah bisa kehitung, bahkan journey-nya juga udah bisa tinggal ngikutin SOP-nya aja, which is fine. Tapi kita sadar bahwa kalau kita cuma pakai best practice, kita nggak punya keunggulan kompetitif dengan pesaing kita karena dia juga pakai best practice yang sama. So we need to innovate. Nah di bagian ini yang sayangnya kemudian dilepas, pokoknya kita inovasi ya. Bahkan nggak ada arahan strategis tentang inovasinya harus dibawa kemana. Bahwa ini akan mencapai apa? Apa hubungan inovasi itu dengan strategik yang ditetapkan oleh BOD di awal tahun? Nah di bagian ini saya izin zoom in. Karena di bagian ini Cimo punya peran. Memulai sebuah perjalanan inovasi korporat nggak bisa dimulai hanya dengan niat baik. Tapi dimulai dengan sebuah arah strategis yang jelas. Nah dari arah itu kemudian kita akan turunkan menjadi 3 layers activity. Nanti HR punya peran yang sangat penting di 1 bahkan 2 dari layers ini. Yuk kita explore satu persatu secara singkat saja. Kita mulai dari yang pertama. Layer yang paling atas, ini layer di mana inovasi itu menjadi inisiatif top down. BOD merumuskan arah ke depan seperti apa, kemudian ketemu dengan BOD-1, kadang-kadang dibantu oleh konsultan untuk menurunkan arah besar tadi menjadi inisiatif strategis. Yang akan dilakukan dalam setahun, kadang-kadang 2 tahun, kadang-kadang paling lama 3 tahun. Nah inisiatif strategis ini bisa jadi best practice, bisa jadi itu innovation. Kalau ternyata innovation, maka cara jalaninya beda dengan best practice. Kemarin saya dengan teman-teman di Cias baru ketemu dengan pimpinan dari sebuah BUMN besar di bidang finansial. Dan mereka baru menyadari bahwa yang selama ini mereka pikir itu melakukan inovasi, ternyata mereka menjalankan best practice. At best, improvement, bukan innovation. Dan ketika melakukan innovation, ternyata mereka banyak gamblingnya. Di awal sudah jelas ada RJPP yang besar, ada RKP yang anggarannya sekian, kemudian tiba-tiba harus diturunkan anggarannya, melakukan sebuah inovasi, yang itu kita nggak tahu bakalan berhasil atau tidak. Ya. Nah inilah kemudian Cimo ini punya peran. Ketika kita udah tahu arah inovasinya mau kemana, maka kita harus bisa turunkan menjadi inisiatif-inisiatif yang berupa proyek-proyek inovasi. Top down geraknya di sini. Ya. Nah ada tekniknya, ada caranya, ada playbooknya supaya kita bisa menjalankan proyek inovasi itu dengan baik. Tapi ini gak cukup Bapak Ibu. Karena kalau semua inovasi berangkatnya dari atas, maka hal-hal yang sifatnya mungkin kelihatan kecil, remeh-temeh, bagian dari keseharian, yang itu diabaikan bisa jadi blunder di masa depan. Dan itu kerap kali BOD gak kelihatan. Yang di atas gak kelihatan. Yang ngelihat adalah mereka yang ada di bawah. Maka kita perlu juga inovasi yang berangkatnya dari bawah, bottom up innovation. Nah, masuk ke layer yang kedua. Dan peran dari teman-teman HR, kalau yang di atas itu adalah setting up squad inovasi untuk jalanin sebuah project. Kalau yang di layer nomor 2, perannya adalah menstimuli ide. Gimana caranya sebanyak mungkin karyawan tuh keluar dengan ide, gagasan. Gak penting idenya benar atau salah, bagus atau buruk. Yang penting keluar dulu deh. Makanya muncul platform atau event. Ada event-event kompetisi inovasi, innovation challenges, atau ada platform ide di mana ide dikumpulkan, dimodifikasi dan lain sebagainya. Nah, kombinasi dari 2 yang di atas dan di tengah menghasilkan innovation portfolios. Dari sebuah event kompetisi inovasi, 500 yang masuk ke proposalnya, keseleksi jadi 100, keseleksi jadi 50, terseleksi jadi cuma 5, yang kemudian menang, itu menjadi portfolio inovasi. Digabung dengan yang dari atas. Akhirnya kita punya portfolio inovasi yang siap diimplement. Tapi apakah ini cukup? Ternyata enggak. Karena at the end of the day, ternyata kami menemukan di Cias, setelah kita bertahun-tahun mengulik nih, teknik inovasi yang paling bagus, tools inovasi paling bagus, ngajarin semua tools, semua teknik. Ternyata at the end of the day, innovation is about psychology. Innovation is about the people, orang-orangnya.
Dia mau dikasih tools sehebat apapun, mau dikasih kesempatan sebagus apapun, kalau orangnya memang dia tidak siap untuk berinovasi, dia nggak punya mentality, nggak punya mindset, nggak punya kebiasaan seorang inovator, nggak muncul juga. Maka ada layer yang paling bawah, yang paling fundamental. Karena dia jadi enabler untuk dua yang di atasnya. Layer ini kita sebutnya dengan building norms. Kita perlu membangun norma. Norma adalah sebuah perilaku yang dilakukan oleh semua orang dan dianggap sebagai perilaku yang diterima dalam organisasi itu. Ketika karyawan merasa nyaman untuk mengajukan pertanyaan, untuk mendebat pandangan orang lain, bereksperimentasi sesuatu yang belum pasti dan mungkin juga salah dan gagal, but that's okay because that's part of learning. Itu namanya norma. Dan jadi tugas kita untuk membangun norma ini karena norma itu ibaratnya seperti tanah yang gembur. Ketika tanahnya gembur mau dikasih bibit ide inovasi gimana pun juga dia akan tumbuh menjadi pohon yang rindang yang buah-buahannya manis nantinya. Nah, yang di bawah norma itu dibangun dengan routines and reinforcements. Ada aktivitas yang harus kita biasakan di dalam perusahaan untuk supaya ini bisa muncul. Kombinasi antara yang di bawah dengan yang di tengah menghasilkan apa yang disebut dengan innovation culture. Ini yang jadi tema kita pada sore hari ini. So innovation culture is not just about kita jalankan event-event inovasi, festival inovasi, kompetisi inovasi. Ya itu bagus untuk igniting the interest for innovation. But at the end of the day, sejauh mana orang itu tetap akan punya perilaku inovatif. Bahkan setelah kompetisinya udah berakhir. Dibangunnya di bawah. Dan ketika kita udah punya portfolio inovasi, yang itu disupport oleh budaya inovasi yang kuat, kita akan punya yang disebut dengan sustainable innovation. Dan ini adalah end game dari apa yang kita mainkan di dalam perusahaan. Nah, 3 layer ini kita bagi tugas. Kita, Bapak Ibu semuanya dari HR, kita main lebih banyak yang di bawah ke tengah. Yang tengah ke atas, yang memainkan adalah teman-teman di Transformation Office. Ya, atau teman-teman kadang-kadang di Project Management Office. Atau kadang-kadang teman-teman Innovation Center. Ya. Yang di bawah lebih banyak ngomongin orangnya. Yang ditelatenin, yang ditata, mindsetnya, pikirannya, skill setnya. Yang di atas itu udah projectnya, yang dikejar adalah outputnya. So kita menemukan dalam 8 tahun terakhir perusahaan yang HR-nya tandem dengan sangat baik dengan Transformation Office. Inovasinya amazing. Kita selama pandemi Bapak Ibu, kita punya satu klien, dalam 2 tahun kita bantu mereka jalanin 24 project inovasi simultaneously. 24 project inovasi Bapak Ibu. Dalam 2 tahun di tengah pandemi dan itu ngerjainnya semuanya di rumah masing-masing. Dan itu kejadian. Kenapa bisa begitu? Karena tandemnya HR dengan Transformation Office di perusahaan itu amazing. Ya. So we've seen it over and over again. Framework ini it works ketika kita memang apply dengan sangat baik.